di Asia, ya Asia Timur, mulai India ke timur ini, yang banyak demonstrasi itu India. Yang banyak demonstrasi, saking akan demonstrasi, Amerika senang dinyatakan bahwa demokrasi itu yang berkembang di India. Jadi nggak lucu kan? Sehingga demo dari segi demokrasinya bagus. Waduh, kita sudah mikir, waduh Soro ini nanti kita ini bahasa religi bahwa kemerdekaan ini merupakan satu perjuangan yang tiada tarahnya, pengorbanannya dengan pengorbanan yang tiada tarah, jutaan yang gugur karena kita merebut dan bertahan kemerdekaan. Dihitung dari sejak jatuhnya Majapahit hingga revolusi 45 1948, ini jutaan korbannya. Tapi tetap kita mengatakan di dalam pembukaan UUD 45 bahwa kemerdekaan ini adalah karunia dari Allah, dari Tuhan, karunia. Itu tetap kita mengatakan begitu. Nah, karunia ini diberikan kepada kita karena jerih payah kita. Dulu balik bangun negara hancur karena perang saudara, bangun maning, hancur maning, bangun lagi. Tuhan meridhoi kita bangun lagi terus. Lek wis nemen-nemen dari ridhoi Tuhan, mau apa kita? Perang saudara maning, hancur maning, gak bisa berdiri lagi karena kena dari Tuhan, kenemenan ngene iki kan. Kita tidak pandai bangsa, ya pandai bersyukur. Jadi bangsa kita yang mau dipecah belah, mau diadu domba oleh orang lain, kita ini berarti tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk menikmati nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita berbentuk kemerdekaan ini. Artinya kita bangsa tidak bisa bersyukur, bangsa yang kufur kita ini, karena tidak mampu menikmati nikmat yang diberikan ini, kemerdekaan ini. Bentuknya ya perpecahan itu, seenak dewe. Ini yang salah, siapa yang salah? Para elit. Kalau rakyat itu tidak ngerti apa-apa. Para elit, yang kebangetan para elit, dia tahu. Berarti ada kesengajaan. Nah, itu cerita tentang bahwa kita ini bangsa yang kelebihannya tidak kenal putus asa. Oke, sebentar Mbah, saya sedikit mengkonfirmasi. Kira-kira kalau misalnya sudah jelas problem kita tidak bisa bangkit itu karena kemudian perpecahan, dan salah satu penyebabnya adalah para elit, harusnya langkah konkretnya seperti apa? Apakah kemudian partai politik itu perlu dibubarkan semuanya karena itu kemudian menjadi bentuk perpecahan, itu dimulai dari sana, tarung kepentingan dan lain sebagainya, padahal sebenarnya katanya tujuannya sama, untuk memperjuangkan nasib bangsa. Nah, konkretnya seperti apa, Mbak Gatot? Sebelum bicara tentang konkretnya ya, atau secara teknis ya, teknis praktisnya, kita harus lebih dulu memahami tentang kelemahan kita itu, memahami. Jadi akhirnya sadar, diakoni itu, oh betul kalau gitu. Dengan baca sejarah, kalau masih tidak yakin bahwa kita ini punya kelemahan seperti itu, dan itulah yang menyebabkan kita ini tidak bisa maju, tidak bisa lancar membangun, itu kita nanti separuh hati untuk kesadaran itu kesadaran semua rakyat atau elit? Elit terutama itu. Rakyat ini kan hanya ikut aja, terutama elitnya. Ini dikira kalau dia itu bergerak terus mengganggu pembangunan, akhirnya menguasai negara ini, terus bisa memajukan, nanti dihantam lagi yang lain. Nah, oleh karena itu ini, jadi kalau para elit percaya ya, saya juga tidak mempengaruhi. Saya ini orang awam, orang kecil ya. Jadi kita ini harus berkiblat kepada jati diri kita sendiri, memegang teguh jati diri kita sendiri, ya Pancasila itu. Sekarang ini kita kan dipaksa untuk berkiblat kepada peradaban orang Barat, orang Eropa.
kan itu. Dan demokrasi ini demokrasi orang-orang Eropa Barat kan yang kita lakukan ini. Demokrasi Eropa Barat yang kita lakukan ini, yang dipelopori oleh Amerika. Padahal Amerika itu bagaimana sejarah bangsanya? Tidak ada kan Amerika, tidak punya sejarah. Sehingga kalau demokrasi seperti itu ya pantas. Eropa pun saya rasa tidak persis Amerika, tapi kita maksakan diri persis Amerika demokrasinya itu. Kalau yang bisa dilakukan seperti Amerika ya Australia dan Amerika itu saja. Di negara-negara di Eropa Barat itu masih juga ada raja kan di situ. Walaupun modelnya kan demokrasinya parlementer ya, ada raja, masih ada raja. Inggris punya ratu, Belanda punya ratu. Nah, dan kita kok seolah-olah kita ini harus persis Amerika demokrasi kita ini. Nah, pada awal-awal reformasi kita sadar sebetulnya kita ini kebablasan demokrasi kita ini. Sekarang pernah mendengarkan apa pernah mendengar kita bahwa demokrasi ini kebablasan? Kenapa pernah mendengar? Dan bener. Media menjunjung tinggi. Iya. Jadi kiblat peradaban kita ini ke Eropa Barat dan Amerika. Demokrasinya loh ya, demokrasinya ini. Dan segala-galanya, contoh aja ya. Orang dikatakan, oh aduh, intelek, terpelajar. Kalau dia berbicara dan menulis dicampuri bahasa Eropa. Bahasa Inggris. Ya enggak? Lebih banyak campurannya, wah lebih hebat. Iya. Walaupun isinya enggak ada. Walaupun isinya enggak ada, tapi kalau dicampur di toro, itu waduh, ini wong pinter lah ini. Sehingga berlomba-lomba, pers pun kita memasukkan tulisan ke pers, delok, kalau bahasa Inggris Iya. tolak. Serapan asing. Nah, jadi ini yang disebut dengan kiblat peradaban kita ini ke barat. Nah, coba lihat China, Jepang tidak mau kan. Nah, kita bukan mengunggulkan mereka, enggak, itu bener. Jepang tidak mau. Misalnya dia membuat pesawat terbang, membuat mobil dan sebagainya. Terus ada dilampiri dengan petunjuk tentang pemakaian dan sebagainya itu. Bahasa Jepang. Nah, kalau bahasa Inggris, kalau apa bahasa Inggris Jepang. Wong Inggris sakar kan gitu ya. Jadi itu bisa kita tiru sebetulnya. Kalau kita kuat, mampu. Ya bukan kita mengunggulkan Jepang dan China, enggak ya. Itu baik. Bisa berkiblat ke Eropa. Itu salah satunya begitu. Soalnya lagi ya, yang kedua itu tentang sisi lain. Sisi lain itu dari sisi peradaban. Tadi sekarang bicara peradaban yang terakhir tadi. Itu sejak berdirinya Yunani Romawi sampai masuk abad Masehi. Itu dengan jatuhnya Bizantium ya. Bizantium di Turki yang akhirnya dirubah menjadi apa itu ibu kota Turki itu Istanbul. Maka para elit orang-orang Romawi itu di kota Florence itu mulai menoleh ke belakang. Karena kenapa kok setelah masuk abad Masehi terus perubahan ideologi Romawi menjadi jatuh, menjadi terus Konstantinopel ya, Konstantinopel itu akhirnya menoleh ke peradaban lama yang disebut dengan Renaissance. Renaissance itu kembali ke peradaban kuno Yunani dan Romawi untuk menoleh ke belakang yang namanya Renaissance atau bahasa Jermannya Aufklärung. Ya, itu bahasa Jermannya, bahasa Yunaninya Renaissance itu. Lantas ini sudah mulai timbul satu aliran yang disebut Renaissance, jadi kembali ke zaman kuno, terus timbulnya ilmu pengetahuan, dan timbulnya Renaissance ini akibat dari pertikaian yang terus-menerus antara gereja dengan kaisar. Mereka berebut kekuasaan terus-menerus itu di Jerman, Perancis, Inggris itu berebut kekuasaan antara gereja dengan kaisar, sehingga rakyat tidak percaya lagi,
tidak percaya kepada hegemoni keduanya itu. Dan waktu itu orang tidak boleh bicara ilmu pengetahuan, semua dipatok oleh gereja bahwa yang penting itu kita bicara kematian. Gimana orang mati itu, kamu nanti akan mati, mikro mati ya, mikir-mikir ilmu. Dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai ahli tukang sihir, kan gitu ya. Nah, akhirnya para ilmuwan ini gerak, para sarjana, para mahasiswa ini gerak, sehingga tapi nah ini dari peristiwa di Florence ini ya, terus sampai mulai diketemukannya ilmu pengetahuan itu jalannya panjang. Nah, tahun 1300, 1400 menjelang abad pertengahan itu yang diketemukan oleh para ilmuwan itu tidak jauh dari filsafat dan kesenian. Seni lukis ada di situ, siapa itu, Rembrandt ya, Rembrandt, terus siapa itu, Leonardo da Vinci, nah, terus Alfred Durand itu. Jadi hanya menyangkut tentang lukisan, sastra tentang apa itu, kalau di sana opera itu. Sebab pemikiran Renaissance ini akhirnya dinyatakan oleh para sejarawan mereka ini menerbitkan abad penjelajahan. Nah, ini yang lucu. Jadi dengan pemikiran Renaissance ini terbitlah abad penjelajahan. Ini aneh, ungkapan ini aneh. Sebab di sini jelas bahwa abad penjelajahan itu akibat dari krisis multidimensi, terutama pangan. Itu satu. Kedua, karena perkembangan dari handle kapitalisme menjadi industri kapitalis. Handle kapitalis menjadi industri. Nah, industri kapitalis ini butuh lahan untuk bahan baku industri dan pemasaran. Nah, sehingga timbullah abad penjelajahan. Nah, justru menurut saya dari penjelajahan ini timbul Renaissance ya, timbul Renaissance. Nah, terbalik, karena setelah dia melihat ke timur, ketemu dengan kita, dia kaget, dia merasa bahwa peradaban kalah dengan kita, merasa peradabannya kalah dengan kita di wilayah timur ini, terutama Nusantara ini, mereka kalah. Nah, timbul pemikiran untuk kembali ke zaman kuno. Akhirnya timbul ilmu pengetahuan ini. Nah, ini kelihatan. Jadi pada saat kita menemukan kita tahun 1600 ya, 1700 ini, mereka mulai sadar bahwa mereka harus menggali ilmu pengetahuan ya. Tapi masih terbatas kepada seni ya, lukis, seni sastra, maksimal itu filsafat. Ini Descartes itu yang mempelopori. Di situ ada Nicolaus Copernicus. Nah, Nicolaus Copernicus yang mengatakan bahwa bukan matahari mengelilingi bumi, tapi bumi mengelilingi matahari. Ini kan ilmu pengetahuan, berdasarkan penelitian. Nah, ini kan yang dibunuh oleh gereja karena mau melawan gereja ini. Kalau gereja mengatakan bahwa matahari yang mengelilingi, tapi Copernicus mengatakan bahwa bukan matahari mengelilingi bumi, tapi bumi mengelilingi matahari, yang diteruskan oleh Galileo Galilei itu. Terbatas itu yang diketemukan, dan maksimal membangun gedung. Nah, tapi setelah itu muncul lagi kelanjutan dari Renaissance ini, humanis. Ini istilahnya cabang Renaissance itu humanisme. Dari humanisme ini muncul lagi Freemason dan diteruskan oleh Illuminati. Ini bergandengan. Rangkaian nih, Pak. Nah, dari kuatnya pemikiran kelompok-kelompok Freemason dan Illuminati ini oleh gereja dianggap itu setan, anti gereja. Nah, tapi ilmu berkembang terus. Nah, demikian
ketemu kita dan tahu siapa kita, baru ilmu pengetahuan yang sebenarnya muncul. Kalau tadinya Galileo Galilea, Kopernikus, terus Isaac Newton ini sudah mulai mengenal fisika. Ini pun belum menemukan apa-apa, hanya menemukan gaya berat saja, gaya berat. Nah, terus setelah mereka tahu persis siapa kita dan memahami kekayaan kita, ilmu pengetahuan kita, baru tahun-tahun 1800, 1900 ini mulai mereka menemukan ilmu pengetahuan. Diawali dengan pameran raya di London zaman Ratu Victoria tahun 1851 yang dipimpin oleh Pangeran Albert. Ya, Pangeran Albert ini suami dari Ratu Victoria. Dia membuat pameran raya yang diikuti oleh seluruh dunia. Di sini menunjukkan mesin-mesin yang ini merupakan peradaban masa akan datang. Nah, baru setelah itu 1800 sekian menemukan segala macam, ada di situ Alfred Nobel, ya, terus Alfred Nobel, ada Einstein, ada John Dunlop, ada Diesel, ya. Jadi ada sekian puluh penemuan yang memang betul-betul merubah peradaban manusia. Senjata api, bahkan pesawat itu sendiri baru tahun 1900 sekian diketemukan. Jadi setelah tahu kita, ini yang aneh, ya, bukan kita ini terus sok artinya kabeh dulu apa Rinda, tapi nyatanya begitu. Jadi mereka berusaha untuk menemukan teknologi sejak masa di Florence ini, tahun 700-an ini, berusaha untuk menemukan teknologi, tapi tidak pernah ketemu. Jadi yang namanya reformasi, abad reformasi itu merubah kehidupan ini dari manual, ya, dari kekuatan manusia untuk mikul, untuk garuk dan sebagainya, itu sampai diketemukan mesin, diketemukan sepeda motor, mobil, pesawat, itu baru tahun 1800 dari pemikiran yang sekian ratus tahun. Ini kan aneh, pemikirannya sudah lama ada, tapi ketemunya baru ratusan tahun kemudian setelah menemukan kita. Ini bukti yang sulit untuk dibantah. Baru mereka menemukan, sampai pesawat pun 1900 sekian. Nah, itu gambaran bahwa kita ini bukan bahasa sembarangan. Jadi kalau kita ini terus tunduk pada bahasa asing, peradabannya dan lain sebagainya, merasa ini kerdil, itu salah. Karena mereka tidak pernah membaca sejarah bangsa. Kalau membaca sejarah bangsa, kita kaget, loh, justru kita yang hebat sebetulnya. Mereka yang tidak ada apa-apanya. Itu. Jadi itu yang saya maksud dengan hendaknya kita coba kembali, katanya Mas Hendra tadi, apa yang harus kita lakukan. Kita mulai menghitung kembali apa peradaban yang kita anut sekarang dalam bentuk demokrasi ini, apa ada kebablasan itu. Jadi tidak perlu khawatir, wah, terus jangan dipakai sebagai ukuran, les demokrasi ini kayak Amerika, kita modern. Waduh, ini kita ingat pada 20 tahun yang lalu, tidak salah itu negara-negara di Asia, ya, Asia Timur, mulai India ke timur ini, yang banyak demonstrasi, itu India yang banyak demonstrasi. Saking akan demonstrasi, Amerika senang, dinyatakan bahwa demokrasi itu yang berkembang di India. Jadi nggak lucu kan, sehingga demokrasinya bagus. Waduh, kita sudah mikir, waduh, Soro ini nanti kita ini niru supaya dianggap modern temenan. Kita ini niru kayak India demonstrasi terus supaya dianggap modern oleh Amerika. Ini nanti terjadi, ini demo ya, tidak begitu. Ini harus kita sadar kembali, itu bukan peradaban kita,